Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina wa zahir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ketujuh, artinya uh, sebentar lagi minggu besok kita akan menghadapi UTS. Sebelum saya memulai materi kita pada hari ini, tolong ingatkan saya pada sisa terakhir pertemuan kita di hari ini, saya akan memberikan kisi-kisi ya. Yang kedua, soal TS itu sifatnya uh, pilihan ganda 25 dan esai 5. Perkiraan pengerjaan soal itu sekitar 1 jam lebih ya, 1 jam setengah, karena di esainya banyak ya. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian mengerjakan tugas ini OTS nanti dengan sebaik-baiknya agar nilainya bagus ya. Selanjutnya juga bagi yang sudah mengerjakan tugas yang nilainya 100 maupun yang masih ada kurang, itu sebuah hasil kerja Anda gitu ya. Nah, insya Allah dengan mengerjakan tugas yang 7 itu, Anda akan bisa menjawab soal TS nanti karena memang diambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Katanya nanti kisi-kisi yang diberikan dipelajari seminggu sebelumnya ya. Ya, dari mulai sekarang nanti kerjain tugas 7 dulu, baru dipelajari kisi. Kalau bisa di kisi-kisi itu diisilah oleh Anda sendiri di kertas. Nanti kalau Anda sudah ngisi itu, insya Allah Anda akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal tes ya. Sehingga nilai Anda itu nanti akan bagus kalau sudah dipersiapkan sebelumnya. Walaupun Anda telah mengerjakan tugas di ini, kalau tidak dipelajari kisi-kisi itu, khawatir nanti nilainya jelek gitu ya. Karena memang sengaja dibuat dari 7 pertemuan itu, tapi uh, beda sedikit soalnya ya. Jadi untuk pemahaman sebelumnya. Jadi dipelajari dulu kisi-kisi. Baiklah, adik-adik sekalian, sekarang saya akan share pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat perkotaan yang mempunyai peradaban tinggi. Ini sebenarnya atas gagasan Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Beliau sempat pada saat tahun pada saat membuka forum ilmiah ya di Festival Jakarta Istiqlal ya, pada tahun 95 di bulan September. Beliau menggagas tentang masyarakat madani. Perlu adik-adik ketahui, sebenarnya masyarakat madani itu bukan digagas sama Sri Anwar Ibrahim, tapi pada saat baginda Rasul Muhammad SAW memimpin kota Madinah, beliau sudah menerapkan itu. Jadi Anwar Ibrahim mengajak, gitu ya, mengajak model pemerintahan ya yang pernah didirikan oleh Rasulullah ketika beliau memimpin Madinah. Nah, apa itu isinya masyarakat madani? Masyarakat madani itu adalah
di sini ya sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat yang beradab, yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan pri kemanusiaan. Nah, konsep masyarakat madani ini diambil dari ayat Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wallau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minuna wa aktsarul fasiqin. Kamu adalah umat yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar untuk beriman kepada Allah. Apabila ahli kita beriman, maka itu lebih baik buat mereka. Ada yang beriman, di antara mereka kebanyakan mereka fasik beriman tapi masih melakukan perbuatan salah. Terus dalil yang kedua tentang masyarakat madani, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Litakunu syuhada 'alan nas, dan demikian kami menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil, sebagai saksi perbuatan manusia, dan Rasul adalah saksi perbuatan kalian. Terus dalil yang ketiga tentang masyarakat madani, ummatan muqtasidah, umatan yang toleran, moderat. Wala annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilaihi min rabbihim la'akilu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum muqtasidatu wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan mereka menjalankan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhannya. Mereka mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah. Di antara mereka ada golongan pertengahan dan langkah buruk yang dikerjakan mereka. Konsep khairu ummah, ya, maksudnya masyarakat yang ideal. Mereka ditugasi untuk mengembangkan beberapa fungsi, diantaranya menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya. Terus beliau juga, nah istilahnya selain itu mereka juga tidak boleh bercerai-berai dan saling berselisih paham. Satu, konsep ummatan wasata dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa masyarakat seimbang adalah masyarakat yang berada pada posisi tengah-tengah. Jadi kalau misalnya ada kebaikan, ada yang bertentangan, maka dimusyawarahkan sampai kesepakatan. Terus juga konsep ummah muqtasidah adalah masyarakat yang moderat, yang entitas di kalangan ahli kitab pada posisi ummah yang minoritas. Jadi keberadaannya, walau ada kelompok yang minoritas sekalipun, maka hendaklah mereka melakukan kebaikan, dan yang kelompok mayoritas juga membimbing, mengajak dalam persatuan, dan memberikan kebebasan mereka dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, sesuai dengan aturan pemerintahnya. Itu tentang konsep masyarakat madani. Nah, sebenarnya ada sekalian, konsep masyarakat madani yang tadi telah dijelaskan dalil-dalilnya itu pernah dijalankan saat Rasulullah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di kota Madinah setelah hijrah sama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Beliau ditugaskan sebagai pemimpin kota Madinah. Kota Madinah asalnya dulu Yasrib. Yasrib itu artinya terus setelah baginda Rasul melihat keadaan mereka, ya, mereka kemudian masih banyak yang belum buka kamera, ya, nggak hadir ya, yang buka kamera. Mereka kemudian, ya, karena baginda Rasul melihat, karena baginda Rasul melihat tentang masyarakat Madinah sudah punya iman, dan kemudian masyarakat Madinah juga sudah mempunyai peradaban, maka
Yasrib oleh baginda Rasul dirubah namanya menjadi Madinah. Kemudian ada sekalian, dari itulah baginda Rasul kemudian karena pada saat di Madinah itu sudah ada beberapa agama ya, yaitu agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Majusi, agama penyembah api. Kemudian demi keamanan negara dan stabilitas serta suasana yang kondusif, karena pada saat itu Rasul sebagai pendatang baru juga dalam membangun negara tidak mau istilahnya diacak-acak sama orang-orang yang ada di Madinah, yang merasa yang lebih datang lebih dahulu gitu ya. Dan di situ ada suku Qadrot, ada suku Haus gitu ya. Dan di situ mereka berkumpul dengan tokoh-tokoh agama ya. Baginda Rasul mengajak berkumpul tokoh-tokoh agama dari kalangan Nasrani, Yahudi, dan Majusi dengan tokoh Islam diwakili oleh Baginda Rasul dan para sahabat. Kemudian membuat kesepakatan. Ya, kesepakatan apa? Kesepakatan Sohibah Wasiqoh Madinah atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah Charter yang berisi ya diantaranya asas kebebasan beragama, yakni negara mengakui dan melindungi kelompok yang beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di antaranya isinya itu asas persamaan, yakni semua orang yang mempunyai kedudukan sama sebagai anggota masyarakat atau rakyat untuk saling membantu dan tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk. Yang ketiga, asas kebersamaan, yaitu anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban sama kepada negara. Terus yang keempat, asas keadilan, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, di mana hukum harus ditegakkan. Dan asas perdamaian, yakni warga negara hidup berdampingan tanpa perbedaan suku, agama, dan ras. Asas musyawarah, yaitu semua permasalahan yang terjadi di negara tersebut diselesaikan melalui Dewan Musyawarah atau Dewan Syuro. Nah, nah itulah gambaran tentang masyarakat Madinah yang ketika dipimpin oleh baginda Rasul. Ini sebagian kecil ya, Piagam Madinah. Tapi intinya ini. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah satu-satunya negara yang mencontoh model pemerintahannya, mencontoh model pemerintahan Rasulullah SAW. Ketika Indonesia merdeka, ya, itu dibentuklah sebuah panitia siapan kemerdekaan yang dipimpin oleh tokoh Islam, tokoh lintas agama, ya. Islam diwakili oleh tokoh Muhammadiyah, NU, dan Persis, kemudian tokoh agama lainnya, dan juga tokoh nasional. Semua berembuk jadi satu, kemudian mensepakati untuk menjadikan Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Piagam Jakarta itu apa? Piagam Jakarta itu adalah merupakan saduran daripada isi Piagam Madinah. Ya. Jadi Piagam Madinah itu disadur oleh dalam Piagam Jakarta, kemudian dari Piagam Jakarta itu disadur lagi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan cikal bakalnya orang Indonesia di dalam mendirikan negara Indonesia yang mencontoh Piagam Madinah yang telah dijelaskan. Makanya isinya hampir mirip dengan Piagam Madinah. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita dengan pembukaan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gitu. Nih, ya. Undang-Undang Dasar 45 yang intinya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan istilah kemerdekaan dan peradaban dunia, terus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari pembukaan itu kemudian ya dari pembukaan itu kemudian diperas atau diringkas lagi menjadi Pancasila. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab bersama Indonesia, dan Indonesia, itu semuanya rasan daripada atau ringkasan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Isinya
Kalau Anda mengetahui istilahnya itu di dalam surat Al-Mujadalah bahwa isi Pancasila, isi pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 45 dan isi Undang-Undang Dasar 45 itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Cuma dan kata-katanya dimodifikasi agar kata-kata itu diterima oleh semua kalangan, baik tokoh lintas agama maupun tokoh nasional. Akhirnya pada saat ya sebelum tanggal 17 Agustus semuanya mereka memberikan menyepakati ya, bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 5 serta Undang-Undang Negara tahun 1945 sebagai undang-undang dasarnya. Itu semuanya ada sekalian. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia ini disebut negara togut, negara kafir, itu keliru besar. Memang negara Indonesia bukan negara Islam, tapi semuanya intisari Islam itu semuanya sudah dirumuskan, sudah diterapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, gitu ya. Persis contohnya sama sebenarnya Piagam Madinah. Oleh karenanya kalau ada orang yang mengatakan Indonesia bukan negara istilahnya yang menganut sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu berarti pengetahuan agamanya atau disebutnya negara Indonesia itu negara orang kafir, itu pengetahuan agamanya masih dangkal, gitu ya. Artinya kalau bahasa anak sekarang itu ngopinya kurang jauh. Nah, sesungguhnya isi dari Pancasila, pembukaan Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah merupakan saripati daripada isi-isi Al-Quran. Coba dibaca di surat Al-Mujadalah. Contohnya yang saya ambil dari Al-Quran ya. Ya seperti Pancasila. Tuhanan yang Maha Esa. Di Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Itu ada tiga ayat. Kemanusiaan, jadi menghargai sesama manusia. Yang saya ambil ihdilu wa aqrabu taqwa, yang adil. Ya. Karena adil itu termasuk perbuatan takwa. Gitu ya. Terus ada pengetahuan, kemarin kita sudah bahas tentang kita mempunyai peradaban yang tinggi, yaitu ciri orang yang punya peradaban tinggi pengetahuannya juga tinggi gitu. Itu dibahas dalam keilmuan di bab ilmu yang kemarin ya, ilmu dan teknologi. Terus juga di dalam persatuan Indonesia, watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu dalam surat Al-Mujadalah. Itu satu surat dari ayat 1 sampai ayat 18 ya. Itu isinya tentang ya semuanya ada di Undang-Undang Dasar 45. Cuman dimodif bahasanya supaya diterima oleh semua kalangan ya. Terus di sila yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah wa syawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal. Bermusyawarahlah dalam segala urusan, apabila kamu telah sepakat, bertawakallah kepada Allah. Terus tadi sudah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga ada beberapa ayat. Intinya idilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adilah karena berlaku adil itu lebih mendekatkan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini gambaran bahwa Indonesia itu negara yang memang menggunakan pembukaan undang-undangnya, Pancasilanya dan Undang-Undang Dasar 45 itu bersumber dari Al-Quran. Dan perlu ada diketahui di dalam agama lain juga sepertinya ya mereka juga sama pun bertuhan di agama yang 6 yang diakui negara kita ya, agama Nasrani, Protestan, Katolik, terus agama Hindu, Buddha, Konghucu, itu semuanya pada punya Tuhan. Ini punya ketuhanan gitu ya, sifat ketuhanan. Hanya mereka itu beragama dan di dalam agamanya juga ada ajaran-ajaran bagaimana memanusiakan manusia. Ya, berlaku adil diajarkan dan peradaban juga diajarkan. Terus disuruh bersatu, harus saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain sama. Semuanya diajarkan.
terus belajar bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Bangsa Indonesia sebelum Islam datang saja sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Ya, sifat gotong royong, saling menghormati, saling menghargai. Nah, ya contoh sebelum Islam datang, yang membangun Candi Borobudur itu bukannya orang Buddha, itu yang membangun ya arsiteknya adalah orang Hindu. Ya. Artinya apa? Artinya Indonesia itu ya selalu menerima perbedaan. Artinya legowo, saling menghormati, saling menghargai, sehingga persatuan di Indonesia begitu Islam datang itu sudah bukan hal yang baru di Indonesia, itu sudah jalan. Sangat luar biasa. Begitu Islam datang itu mendapat sambutan yang hangat. Artinya apa? Sesuatu perbuatan yang mereka sudah jalankan, ya saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Semuanya itu merupakan ajaran agama Islam. Jadi banyak kesesuaian sehingga Islam banyak diterima di masyarakat Nusantara ini. Gitu. Ya. Seperti ada kata-kata di dalam Pancasila, burung Garuda itu akan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan artinya semua bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dalam bahasa Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda, beda agama, beda suku, tapi tetap satu tujuan. Itu sama. Pak, Ya, izin saya boleh nganterin ibu ke rumah sakit nggak ya Pak, keluar Zoom? siapa ini? Atas nama Abraham Haji Pak. Oh ya, silakan, silakan. Oke siap, makasih ya Pak. Ya, ya. Oke, Assalamualaikum. Wassalam. Eh, Oleh karenanya ada di sekalian, di sini kita eh, harus bangga dengan negara kita Indonesia. Ternyata negara kita Indonesia ini, para pendiri negara kita ini bukan orang sembarangan. Semuanya orang-orang yang hebat, yang mengajak kita di dalam bernegara itu sesuai dengan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Terutama bagi orang Islam, itu ajaran Nabi Muhammad. Bagi orang Nasrani, mengikuti ajaran Nabi Isa. Bagi orang-orang Hindu ya mengikuti ajaran-ajaran para leluhurnya yang dahulu, yang penyebar-penyebar agamanya. Intinya mengajarkan kebaikan untuk kita semuanya agar menata kehidupan dengan damai, ya tentram, makmur, dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Gitu, ada sekalian ya. Selanjutnya karakteristik keislaman dalam pembangunan masyarakat dan ini sifatnya humanis. Humanis itu bahwa ajaran Islam diberikan Rasulullah ya adalah kompatibel, Islam yang ajaran yang kompatibel dengan fitrah manusia. Siapapun manusia menginginkan dia hidup tentram, aman, damai, ingin menjadi manusia yang terbaik, bermanfaat buat orang banyak. Karena yang memberikan manfaat buat orang banyak itu adalah pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam yang moderat, keseimbangan ajaran Islam yang diterapkan dengan kehidupan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Saling menghormati, saling menghargai, itulah ajaran agama yang sebenarnya. Hablum minallah dijaga, hablum minannasnya juga dijaga. Supaya kita hidup berkah selamat, sukses dunia akhirat. Toleran, dengan keberagaman yang ada di kita dengan 6 agama, maka Islam mengajarkan penganut agama Islam sendiri dan harus menghormati dengan ajaran-ajaran penganut agama yang lain. Supaya apa? Supaya timbul perdamaian, tidak konflik satu sama lain. Semuanya agama menginginkan hidup damai, tentram, ya bahagia. Termasuk ajaran Islam, ya sama. Nah, terus ada sekalian, nah ini karakteristik keislaman pembangunan masyarakat Madani dikutip juga oleh Nulis Majid. Egalitarianisme, ya itu kesepadanan. Terus penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi. Siapapun yang punya prestasi mau mencalonkan gubernur dipersilakan, mau agama apapun, ya istilahnya suku agama bangsa apapun, yang penting orang Indonesia dia boleh mencalonkan sebagai gubernur, bupati, presiden dan lain sebagainya. Sekarang sedikit lagi kita akan pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota ya secara serentak. Menegakkan hukum dan keadilan ya, makanya
Di kita itu hukum perundang-undangannya, hukum pidana dan hukum perdata semuanya disusun berdasarkan keadilan. Namun kalau misalnya kita melihat kenyataan banyak orang yang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu bukan hukumnya yang salah, itu adalah oknumnya yang salah, gitu ya, oknumnya yang salah. Nah, terus toleransi dan pluralisme, saling menghormati, saling menghargai perbedaan, dan di masyarakat majemuk kita harus paham satu sama lain. Jangan sampai kita mengecewakan orang lain, menghina orang lain, ya, dan lain sebagainya. Itu barangkali ada di sekalian penjelasan saya tentang masyarakat madani. Nanti di sini tinggal dibaca ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, masyarakat madani saling menghormati perbedaan, kerjasama dengan membangun negara kita tercinta, saling menghargai, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tidak mengganggu satu sama lain, menjalin persaudaraan sebagai anak bangsa. Kita satu saudara dalam sebagai anak bangsa. Nah, ini kedamaian. Kalau kita negara kita damai, menjalankan ibadah di mana saja kita bisa laksanakan. Ini foto ketika sholat Id. Terus, nah ini doa bersama umat Buddha Indonesia untuk membersihkan bumi pertiwi. Ini dihadiri juga dari tokoh-tokoh agama Islam. Di sini ada tokoh Hindu, di sini ada tokoh Buddha, dan juga ada tokoh Nasrani di sini ya. Nah, kalau di Tangerang ini, di kota Tangerang khususnya, ini sudah berjalan. Saling menghormati antar tokoh lintas agama, menjaga umatnya masing-masing, menjaga jamaahnya masing-masing, saling menghargai, saling menghormati. Makanya kalau misalnya ada di sekalian melihat di Tangerang itu ada pendeta ya atau orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani memberikan takjil pada saat bulan Ramadan, jangan kaget karena memang itu di telah disepakati bersama saling ya berbagi pada saat bulan Ramadan supaya kelihatan persaudaraan kita antar umat beragama gitu ya. Nah, demikian ada di sekalian penjelasan saya, tinggal ini isi ya sesuai dengan tugas yang pernah disampaikan. Dan untuk itu sebelumnya saya tutup dulu ya sebelum ada pertanyaan. Nah, itu saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya absen dulu. Fatimah Zahra Waalaikumsalam warahmatullahi tidak wabarakatuh. hadir, Nendri tidak hadir, Dimas tidak hadir, Muhammad Ridwan tidak hadir, Abi Wijaya enggak dibuka kameranya. Terus Abi Wijaya. Hadir Pak. Ya. Saya lagi masak. Baru hadir. Maaf. Bohong kayaknya ntar. Ya. Bohong, Pak. bohong. Muhammad Ridwan. Ridwan. Bohong banget Pak itu. Baru hadir Pak. Ya, perhatikan ya ada sekalian. Nah, kebetulan ini Bahrul. pertanyaan sebelumnya tes nih ya. Kebetulan ada teman-teman kita yang beragama bukan Islam atau non Islam ya. Itu nanti tolong pada saat ini juga nanti jangan bertanya lagi nih yang non Islam ya. Itu nanti nyontek aja sama orang-orang Islam, yang penting namanya itu nanti dimerekin non Islam di dalam kurungnya tuh namanya terus ada dalam kurung non Islam itu mengerjakan UTS-nya boleh nyontek kepada yang Islam karena itu sifatnya open book ya. Yo nyontek Cok. Ya, apa yang Islam nggak usah nyontek kan udah ngerjain tugas udah paham. Ini yang non Iya betul. ya, yang non Islam tapi temannya contekan maksudnya biar namanya terdata. Ya, kalau namanya sudah terdata kan nanti dia dapat nilai gitu. Karena kemarin saya sudah serahkan kepada ketua kelas di kelas yang lain untuk minta ujian di agamanya sendiri, agama Nasrani. Ternyata mereka sudah ujian, ternyata di sana tidak bisa memberikan itu ujian. Saya tinggal diminta nilainya aja, karena saya juga nggak bisa kalau misalnya nilai agama orang lain, ujian agama orang lain gitu ya. Ternyata dia minta ujian di ngikutin agama Islam, tapi saya berikan kelonggaran untuk dicontek. Nah, terus diberikan dalam kurung namanya itu non Islam. Jadi saya berikan kelonggaran buat mereka itu
dalam penilaiannya disesuaikan gitu ya. Nah, yang penting dia ngerjain tugas, terus dia juga hadir pada saat kuliah itu sudah bagus ya. Nah, terus begini ada sekalian, karena memang itu open book, walaupun itu open book, kalau misalnya tidak dipelajari terlebih dahulu kisi-kisinya, itu tidak akan selesai 1,5 jam. Karena itu soal-soal yang itu banyak ya, yang ingat tapi jawabannya banyak. Jadi kan jawabannya harus detail benar. Makanya ada sekalian, pelajari nanti kisi-kisi yang sudah diberikan. Silakan yang lainnya, ada yang bertanya, masih ada waktu 3 menit lagi lah. Kisi-kisinya udah di-share, Pak. Oh, kisi-kisi nanti habis setelah ini di-share. Kalau ketua kelasnya di sini siapa ya? Yang ada cuma Bu Doli ya? Peri. Ulum. Ini, Pak. Enggak, yang biasa absen. Nanti saya link absen dulu ya. Nanti tolong ini di foto atau di screenshot nggak apa-apa. Terus nanti yang Zoom ini, nah, tolong isi absen yang itu ya, yang ada linknya. Bentar Pak, saya foto dulu. Ya, Wis iPhone. Udah Pak. ya. Terus nanti tinggal ngisi link absennya. Nanti saya mengucapkan kepada adik sekalian, tolong diisi UTS dengan sebaik-baiknya. Dan ini masih ada teman-teman kita yang belum mengerjakan tugas, karena yang tadinya ada 20 lebih, ternyata baru ada yang 19, ada yang 18. Jadi berarti berapa orang belum mengerjakan. Kalau yang terlambat gitu, boleh kerjakannya di kolom diskusi ya, kalau sudah dikerjakan. Ada juga yang Pak. terhambat oleh karena belum bayar, jadi e-kampusnya nggak bisa dibuka. Itu ntar kalau udah dibayar, tinggal aja disimpan di HP dulu, di laptop dulu. Jangan pakai HP, sepertinya itu tulisannya jelek. Banyak yang cuma ini, ya bahasanya nggak bagus. Mendingan pakai laptop kalau bisa. Sama apa itu yang soal-soal itu pertemuan kedua saya belum dinilai Pak. Langsung loncat ke pertemuan ketiga. Tugasnya. Iya. Oh iya, mungkin kelewat. Pertemuan kali. ketiga. Terlambat enggak? Saya belum iya. ada nilai. Saya belum ada Iya, nilai, Pak. Ya. Ya sama Pak. Kalau Yang kedua terlambat, nggak ada. ya mungkin belum kenilai, karena saya sekarang sedang menilai yang tugas keempat, gitu. Mungkin nanti bisa dicek lagi di awal lagi. Yang penting Pak, yang kedua juga belum, Pak. Kedua, di kolom ketiga belum diskusi ya, semua, Pak. Enggak, Pak. di kolom diskusi apa kolom biasa? Belum biasa, Pak. Yang biasa, Pak. Pengumpulan iya, tugas. Ya nanti dibuka Dia ya. kampus Pak, dia Kedua kampus. ya. Dua, Iya, lima, pertemuan kedua saya Pak. Iya, 2 sama 5, Pak. Belum, Pak. iya, kelima mah belum dinilai semuanya. Barul. Siapa Bahrul belum ya? Terus sama siapa tadi? Bahrul Pudoli. Bu Doli. Abi, Pak, Abi. Abi mana Abi? Oh Apa iya. Iya, Nah, udah matang. Abi masak apa nih? Abi, uminya mana Abi? Masak radar gitu ya. Udah ya. Nah itu saja dah ya dari sekalian. Ini waktunya sudah habis. Uminya nggak disuruh masak Abi. Terima kasih. Saya izin live dulu ya. Jalankan tugas, nanti saya share Yes. kisi-kisinya. Oh. Assalamualaikum. Oh, cina. Salam. Waalaikumsalam.